Liverpool akan mendapat kembali pemain yang paling ditakuti Man City dari cedera tepat waktu. Kemenangan Man City atas Manchester United menyiapkan pertandingan besar Liga Premier dengan Liverpool di Anfield akhir pekan depan. Tidak banyak kesempatan untuk beristirahat bagi para pemain Liverpool selama beberapa pekan terakhir. Namun pekan ini menawarkan kesempatan langka untuk mengistirahatkan anggota tubuh yang lelah. Setelah kemenangan pertama yang diperoleh dengan susah payah dan dramatis di Liga Premier di Nottingham Forest, dan itu juga memungkinkan mereka yang sangat ingin menyaksikan derby Manchester sambil mengangkat kaki mereka. The Reds tentu saja memiliki lebih dari sekedar kepentingan dalam proses di Etihad. Selain menjamu sesama rival perebutan gelar City minggu depan, akhir pekan berikutnya tim asuhan Jurgen Klopp melakukan perjalanan singkat ke East Lands Road untuk menghadapi rival sengit mereka di barat laut Man United di Old Trafford pada perempat final Piala FA. Sementara The Gunners yang berjuang keras karena gagal meraih gelar musim lalu mendapat manfaat dari kembalinya beberapa pemain kunci. Pembicaraan klub, Joe Gomez sangat bagus dan sangat penting. Sebelum musim dimulai, banyak orang di sini mempertanyakan seberapa besar peran Joe Gomez musim ini. Dia tampak berada di urutan teratas sebagai bek tengah dan kemungkinan besar ditempatkan di bangku cadangan sebagai bek kanan. Sepanjang musim ini, kita telah melihat Gomez berkembang menjadi pemain yang paling berguna, secara teratur berperan sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, dan yang terbaru sebagai gelandang bertahan. Dia kini telah diturunkan sebanyak 37 kali sepanjang musim ini dengan lebih dari 20 kali diantaranya sebagai starter. Dia telah menjadi pemain yang sangat berharga musim ini karena Jurgen Klopp berusaha mengatasi banyak cedera yang dialami pemain-pemain kuncinya. Melawan Nottingham Forest, Gomez memainkan 3 posisi terpisah selama rentang waktu 25 menit. Jurgen Klopp menyoroti betapa sulitnya memainkan begitu banyak posisi berbeda, terutama dalam satu pertandingan. Klopp memuji ketangkasan mental yang diperlukan Gomez untuk memainkan peran berbeda ini. Jika Anda bermain sepak bola di level ini, ada perbedaan besar antara bek tengah, bek sayap, kanan, kiri hingga pemain nomor 6. Dan dia mampu melakukan transisi itu dalam pikirannya. Dia adalah salah satu dari cerita itu. Dia adalah pemain yang luar biasa dan saya sangat senang dia bisa menunjukkannya lagi. Di lini tengah, permainan datang dari segala sudut. Segalanya berubah dan dia menghadapinya dengan sangat baik. Ini gila, sangat bagus dan sangat penting. Setelah bertahun-tahun dirusak oleh cedera yang signifikan dan dengan penandatanganan pemain yang tampaknya hanya membutuhkan waktu beberapa menit dari Joe Gomez, sungguh luar biasa melihatnya turun tangan dan bersinar. Liverpool tentu saja tidak akan berada di puncak klasemen saat ini tanpa kontribusinya di seluruh lapangan. Cari pengganti Jurgen Klopp, Liverpool wajib menguras dompet. Liverpool masih terus mencari opsi untuk menggantikan Jurgen Klopp. Sejak Klopp mengumumkan kepergiannya, manajemen berharap juru taktik bertangan dingin itu pergi dengan sederet pencapaian musim ini, seperti memenangkan Liga Inggris 2023-2024, Piala FA, dan Liga Eropa. Di internal klub, manajemen juga fokus apa yang akan terjadi selanjutnya dan siapa yang dapat mengambil tantangan berat pasca kepergian Klopp nanti. Kandidat potensial lainnya ialah Roberto De Zerbi dari Brighton serta Julian Nagelsmann nahkoda timnas Jerman. Dari semua calon yang masuk dalam daftar, Alonso dan Amorim adalah 2 opsi menarik yang sedang dipertimbangkan. Liverpool bisa mendekati Xabi Alonso jika mau merogoh kantong yang dalam. Dalam hal permintaan, Alonso yang telah membawa Bayer Leverkusen ke puncak klasemen Bundesliga musim ini, unggul 10 poin dari Bayern Munchen dan mendekati gelar Bundesliga pertama bagi klub, itu adalah angka yang lumayan. Harga Amorim. Di Portugal, Amorim telah menjadikan dirinya salah satu manajer yang paling dicari di Eropa setelah kinerjanya yang luar biasa di Lisbon. Kontraknya dengan Sporting juga mengandung klausul pelepasan, tetapi klausul tersebut akan mengurangi semakin jauh kontrak yang didapatnya. 2 tahun lalu jumlahnya mencapai 26 juta pound sterling. Pada akhir musim, pihak yang berminat akan membayar 13,2 juta pound sterling untuk membawanya. Baik Sporting maupun Bayer pandai melindungi manajer muda mereka. Namun tidak ada klausul pelepasan yang membuat mereka berada di luar jangkauan Liverpool saat mereka berusaha menggantikan Klopp. Sparta Praha versus Liverpool. Pratinjau bentrokan babak 16 besar Liga Eropa. Liverpool FC kembali beraksi di Liga Eropa setelah hampir 3 bulan, bersiap menghadapi Sparta Prague dalam pertandingan yang menjanjikan akan menjadi pertandingan yang memikat pada Kamis malam yang dingin. Mari kita selidiki apa yang akan terjadi dalam pertemuan menarik ini. Rekor head-to-head Liverpool FC versus Sparta Praha. Ini bukan pertemuan pertama antara Liverpool dan Sparta Praha. Pada musim 2010-2011, mereka 2 kali bentrok di babak 32 besar Europa League. Meski menjalani masa sulit bagi Liverpool, mereka berhasil melaju meski bukan tanpa perjuangan.
Terlepas dari kemenangan beruntun mereka baru-baru ini, Liverpool mungkin memilih untuk merotasi pemain, mengawasi pertarungan Liga Premier mendatang dengan Manchester City. Meskipun kembalinya Mohamed Salah masih belum pasti, pemain seperti Wataru Endo dan Darwin Núñez bisa tampil. Namun, pemain kunci seperti Alisson, Trent Alexander-Arnold, dan Diogo Jota masih absen. Sparta Prague menghadapi lebih sedikit kekhawatiran cedera dengan hanya Jakub Pesek dan David Pavelka yang absen. Skor Sing Angelo Preciado dari derby lokal tidak akan mempengaruhi pertandingan ini. Prediksi susunan pemain Liverpool. Jurgen Klopp menghadapi dilema seleksi dengan beberapa pemain kunci tidak tersedia. Pemain muda seperti Jarell Quansah dan Bobby Clark mungkin mendapat kesempatan bersama nama-nama berpengalaman seperti Alexis Mac Allister dan Luis Diaz.